Saya waktu masih wakil Rois Am, kalau setelah rapat di PBNU, pulang malam, pesawat terakhir. Saya pernah diajak ketemu oleh anak-anak, karena ada pertemuan di Kemayoran, di PRJ Jakarta, di gedung apa saya lupa, sedang kumpul sebagian daripada 9 naga. Tahu 9 naga? Mungkin di sini belum mengenal. 9 naga itu mungkin awalnya 9 orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlahnya 18 orang. 18 orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari 82% aset seluruh dunia miliknya 18 orang ini. Bayangkan. Ya. Bahkan dari 18 ada 1 orang yang asetnya melebihi daripada 51% seluruh Indonesia, 1 orang. Sampean berapa persen? Yang 18% dibagi pengusaha muslim, Pak JK, Pak Khairul Tanjung, ini masuk 18%. Tidak tahu saya pengusaha orang NU yang kaya di Sumatera Utara ini masuk berapa persen, saya tidak tahu. Pak JK yang perusahaannya banyak, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung yang punya apa? Itu Alfa di mana-mana itu kebagian ngelompok ke 18%. Saya semula kurang percaya. Saya tanya ke Pak JK, apa betul ada 1 orang yang asetnya melebihi daripada 51%? Betul katanya. Akhirnya saya datanglah ke sana. Saya turun. Di situ sudah ada 2 meja dikelilingi orang. Saya tidak kenal. Lalu ada yang memberitahu ada Kiai PBNU datang. Mereka berdiri semua lari kecil mendatangi saya, menjabat tangan saya sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Pak NU diucapi terima kasih. Mereka punya aset yang tidak habis dimakan 7 turunan. Saya juga heran siapa dia, kenapa mereka menjadi belum paham saya. Setelah perkenalan, ada yang namanya Michael, ada yang namanya Agung Podomoro, ada yang namanya Murdayapo dan istrinya Siti Murdaya, ada sebagian. Oh, berarti ini sebagian 9 naga yang asetnya luar biasa. Tapi kok mengucapkan terima kasih NU? Padahal kenyataan NU sampai sekarang masih tetap minal mustada'afin, minal fuqara wal masalah. Nggih napa mboten? Aktsaruhum minal fuqara wal masakin. Kalau ada bagi-bagi, ribuan orang datang, NU semua itu. Tapi kok diucap terima kasih? Kok enggak nyiprat, enggak netes gitu loh. Akhirnya punya kesimpulan saya. Oh, mereka sukses menjadi konglomerat, mendapat gelar 9 naga karena barokahnya Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Tapi barokah yang tidak seimbang karena tidak netes, cukup terima kasih. Kenapa kok terima kasih? Karena orang NU kalau sudah diucapi terima kasih langsung tidurnya dan mimpi indah. Tidak dapat apa-apa itu tidurnya mimpi indah. Dia tahu begitu. Wis, terima kasih saja. Kalau diberi cipratan ekonomi NU kuat, bahaya bagi mereka. Bahaya bagi mereka, Pak. Habis mereka. Nah ini, mari kita sadar, kita ini kuat. Kita ini menjadikan orang lain sukses. Kenapa? Karena selama ini NU tidak pernah berontak. NU tidak pernah menurunkan pimpinan di tengah jalan, walaupun ada kesalahan. NU selalu menyepakati hasil kesepakatan anak bangsa. Oh, sistem pemilu seperti ini ya, sudah kalau sepakati. Tapi ada perbaikan nanti diupayakan. Begitu. Sampai sekarang tidak pernah. Akhirnya negara tenang, negara tentram, tidak ada gejolak, ekonominya, bisnisnya berjalan dengan baik.
Ada berita, Kang, ini mengerikan kalau memang ya benar terjadi ya. Jadi kajian politik Merah Putih menduga adanya dugaan Taipan 9 Naga sudah membeli parpol dan tiket capres untuk memasukkan undang-undang dan calon presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi sebagai gambaran saja di berita ini, ada dugaan Taipan 9 Naga membeli 9 partai politik masing-masing 1 triliun rupiah. Jadi kalau di total 9 triliun tuh. Plus membeli suara masing-masing anggota DPR 575 suara ya untuk menggolkan undang-undang. Itu disampaikan oleh Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi. Kemudian juga kalau diduga ya masing-masing anggota DPR RI minimal 10 miliar, Kang. Jadi kalau dibeli suaranya oleh Taipan kan cuma 5,75 triliun rupiah. Jadi dibulatkan 6 triliun lah gitu loh. Nah, secara hitungan matematis menurut Sutoyo total biaya Taipan 9 Naga ini akan menguasai DPR RI dengan membeli parpol dan anggota DPR cuma 15 triliun. Ditambah dana pencapresan sebesar 20 triliun. Ya, sekitar 35 triliun lah. Udah beli negara gitu. Itu kecil buat mereka ya. Dengan dana usaha yang sangat-sangat menggurita di mana-mana. Ya, ini bahasan lama sebetulnya. Kan? Kita juga sering memperbincangkannya, tapi nggak sampai berani kita sampaikan di video, karena ini kan didasarkan pada rumor, fakta data yang berbicara menunjukkan hal itu harus ada kalau kita mau angkat. Nah ini kita angkat karena ini bentuknya reaction news terhadap sebuah berita yang menginformasikan adanya diskusi publik ya Kang, dari Pak Sutoyo. Kajian apa Merah Putih tadi ya? Kajian Merah Putih ini berani sekali nih, memang itu tadi persoalan kebangsaan yang dikuasai oleh oligarki itu juga sudah terjadi sejak eranya Pak Harto dulu. Tapi Pak Harto ini kuasanya jauh lebih besar dibandingkan oligarki. Jadi oligarkinya sudah bermain tapi masih bisa dikendalikan lah gitu. Tawar-menawarnya, bargaining positionnya masih sama-sama kuat lah, sama-sama bagus lah. Nah tidak seperti hari ini yang diindikasikan oleh banyak pihak sudah tunduk takluk gitu pada keinginan para oligarki itu. Nah ini yang saya kira kiamat demokrasi kalau betul apa yang disampaikan di diskusi itu. Mudah-mudahan sih tidak betul, tapi hal itu masuk akal gitu Kang. Berarti ini harusnya kajian politik Merah Putih punya data yang begitu kuat dan akurat ya. Kalau enggak, kalau mana berani dia membuat itu menjadi diskusi publik ya. Bisa jadi mereka punya data yang real, yang clear, tidak seperti kita. Sehingga mereka jauh lebih berani membuat itu menjadi sebuah diskusi politik. Dan penting itu untuk diketahui oleh rakyat kita semua, sehingga kita bisa lebih realistis melihat proses-proses politik yang terjadi di negeri ini. Kalau ada keanehan, kalau ada kejanggalan, maka itu bisa diidentifikasi adanya potensi mereka sudah termakan oleh uang-uang haram itu. Akan jadi apa negara ini ya? Ya, mungkin akan menjadi seperti negara lain yang sudah dikuasai oleh orang-orang dari negeri Cina. Iya. Ini ada berita lain, Kang. Jadi beritanya itu menyoroti Ketua Umum P3 ini. Jadi Soeharto. Ketua Umum P3 ini kayak mendadak, Kang, sejak jadi menterinya Jokowi. Oh, berarti dari itu yang 9 naga itu uang. Belum. Oh, itu berita yang berbeda ya? Beda. Oh, iya. Saya kira nyambung. Jadi sejak jadi menterinya Presiden Joko Widodo, harta 84 juta jadi 59 miliar. Wow.